Guys, gue nggak tahu hati nurani kalian tuh di mana ya. Ini yang ngeposting video ini, kalian nggak punya hati nurani ya. Buat apa lu posting kayak beginian? Itu kalau terjadi sama keluarga lu, terus lu ngeliat ada orang yang ngeposting video kayak begini, apa rasanya? Take down. Gila lu nggak pakai otak. Kejam hati lu. Buat apa lu posting kayak begini? Nggak punya hati nurani ya? Turunin dong kayak gini. Itu anak orang. Keluarga mereka udah sakit. Banyak orang yang udah sakit gara-gara ngeliat video beginian. Terus lu posting. Demi apa? Demi konten. Pakai otak dong. Punya hati nurani gak sih lu? Turunin dong kayak gini. Itu anak orang. Keluarga mereka udah sakit. Banyak orang yang udah sakit gara-gara ngeliat video beginian. Terus lu posting. Demi apa? Demi konten. Pakai otak dong. Punya hati nurani gak sih lu? Guys, gue gak tahu hati nurani kalian tuh di mana ya. Ini yang ngeposting video ini, kalian nggak punya hati nurani ya. Buat apa lu posting kayak beginian? Itu kalau terjadi sama keluarga. Oke guys, jadi maaf ya, tadi sangat emosional banget ngomongin soal konten yang tadi itu. Benar-benar emosional dan sebenarnya sempat nangis juga ya begitu sharing tadi itu saking emosinya. Tapi di sini Agung tetap masih mau ngingetin juga bahwa semoga ini jadi pelajaran juga buat kita semua. Karena di Taiwan, kalau kita menyebarkan video-video seperti itu, ada dua hukum yang bakal jadi dasar kalau misalkan memang ditemukan adanya pelanggaran. Yang pertama itu adalah undang-undang privasi. Seperti yang kalian lihat, itu di sini dalam bahasa Mandarin dan juga ada bahasa Indonesianya. Itu hukumannya cukup berat. Kalian bisa lihat sendiri versi bahasa Indonesianya yang udah terjemahkan. Kemudian ada juga yang ada hubungannya dengan ketertiban sosial. Jadi kedepannya kalau misalkan kita mau sharing sesuatu, video kayak ataupun juga gambar, di mana hal itu mungkin aja berkaitan dengan privasi dan juga ketertiban sosial, ancaman hukumannya seperti ini. Terus kalau misalkan memang ada yang sampai dihukum atau didenda ataupun dan seterusnya ya, jalur hukumnya ditempuh, ya tentu aja pada akhirnya bisa juga akan dideportasi dari Taiwan dan tidak akan bisa masuk lagi ke Taiwan karena dianggap sebagai hukuman pidana. Di lain sisi, kita selain ngomongin masalah hukum, tetapi ada juga dari sisi tanggung jawab sebagai manusia, di mana kita ini kalau membagikan sesuatu yang mungkin aja itu malah bisa membuat orang lain itu luka lagi, sakit lagi, kemudian mungkin dia juga akan menjadi beban, itu akan boleh dibilang akan menyakiti keluarga untuk kesekian kalinya. Jadi stop menyebarkan konten-konten yang seperti itu, beneran nggak ada gunanya. Kalau kita menyebarkan itu hanya demi konten kita, ya itu tanggung jawab kalian sih, ya tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi stop, please, mohon untuk tidak menyebarkan konten-konten seperti itu. Oke, dunia kita perlu lingkungan yang lebih baik lagi. Kalau kita tidak menciptakan lingkungan yang baik, mulai dari diri kita sendiri, siapa lagi? Kita akan pengen kan, lingkungan kita lebih baik, keluarga kita lebih baik. Jadi ayo, mulai dari kita dulu. Salam bahasa Indonesianya udah terjemahkan. Kemudian ada juga yang ada hubungannya dengan ketertiban sosial. Jadi kedepannya kalau misalkan kita mau sharing sesuatu, video kayak ataupun juga gambar, di mana hal itu mungkin aja
berkaitan dengan privasi dan juga ketertiban sosial, ancaman hukumannya seperti ini.